Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Miss Intan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2, muatan IPA. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama ada jala atau jaring yang terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Yang kedua ada alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Selanjutnya yang ketiga ada bubu yang merupakan alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Selanjutnya adalah teknologi modern. Yang pertama ada radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua ada pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan dengan jaring tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu ada racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Dan yang keempat ada bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, itu adalah beberapa contoh teknologi modern. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sebagai berikut, yaitu untuk mencari ikan, kemudian yang kedua untuk menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengendalikan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi adalah sebagai berikut. Teknologi tradisional tidak merusak ekosistem dan bahan serta alat yang digunakan mudah didapat. Teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, kemudian menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Nah, itu adalah dampak positif dari penggunaan teknologi tradisional dan modern. Kemudian, dampak negatif dari penggunaan teknologi. Pada teknologi tradisional, hasil tangkap sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin.
dan menghabiskan waktu serta tenaga karena peralatan sederhana. Kemudian pada teknologi modern dapat merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, lalu dapat menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Nah, itu adalah dampak negatif dari penggunaan teknologi tradisional dan modern. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Kemudian, akibat dari penggunaan pukat harimau. Yang pertama yaitu pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Yang kedua, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Dan yang ketiga, anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat air saat mencuci, kemudian menghemat saat menggunakan kertas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.